Namaku Erina, aku adalah pegawai pada salah satu bank swasta di Bandung. Aku sudah bekerja cukup lama, sudah dari 15 tahun lalu. Memulai status magang bakti pada bank ini. Sekarang posisiku sebagai kepala customer service. Waktu pertama bekerja di sini, aku berumur 25 tahun. Sekarang umurku sudah 40. Aku memang memilih untuk tidak menikah karena aku tidak percaya pernikahan bisa membuatku bahagia. Orang tua kami pada awalnya tidak setuju dengan keyakinanku, tapi lambat laun mereka akhirnya menerima. Itu pun karena Irina, kembaranku, yang tinggal di Jakarta. Akhirnya menikah dan sekarang telah memiliki sepasang anak yang lucu. Cerita soal saudara kembarku itu, dia adalah gadis lugu yang selalu membuatku khawatir. Irina adalah seorang gadis yang sangat lembut, jujur, dan cantik. Aku tidak pernah keberatan setiap kali orang-orang berkata bahwa Irina lebih cantik dari Erina. Irina suka sekali dengan binatang. Dia memelihara kelinci, kucing, dan terkadang binatang-binatang lain yang berbulu. Hatinya lembut. Dia memang sangat baik. Terkadang malah cenderung lemah. Aku selalu menjadi bodyguard-nya. Dulu saat di sekolah, sifatnya kebalikan dariku yang introvert. Tidak percaya orang, kasar, arogan, dan sedikit egois. Kami kembar tidak identik. Wajah kami kalau dilihat dengan seksama baru terlihat kembar. Tapi jalinan perasaan kami sama seperti saudara kembar pada umumnya. Aku sakit, dia tahu. Dia sakit, aku pasti tahu. Berbeda denganku, Irina percaya pernikahan. Pernikahan dia yakini bisa membuatnya bahagia. Dia membuktikannya. Sampai beberapa hari ini aku bermimpi buruk. Buruk sekali. Aku berlari dari hutan, berlari sejauh yang aku bisa. Sementara di belakangku ada 3 pemuda yang mengejar. Wajah mereka terlihat bengis. Mereka berpikir akan menangkapku, tapi aku selalu berhasil kabur. Sudah berhari-hari aku bermimpi yang sama. Aku mulai takut. Ini adalah proyeksi masa depan. Ini hari ketiga aku bermimpi. Dan ketika terbangun, aku melihat beberapa panggilan telepon yang tidak terjawab dari Mas Andra, suaminya Irina. Lalu aku menelponnya kembali dan aku bertanya, "Mas, kenapa? Kok nelpon semalaman gini?" Lalu dia menjawab, Irina hilang." Mas Andra menangis di ujung sana. Dadaku bergemuruh, jantungku berdetak dengan kencang. Aku langsung ganti baju yang bisa kuraih. Lalu aku meraih dompet, tas, dan apapun yang bisa aku raih dengan cepat. Setelahnya aku keluar dari kamarku, lalu mencari taksi online dan menuju rumah Irina. "Mas, gimana Irina bisa hilang? Apa kalian bertengkar?" Begitu sampai, aku langsung bertanya tanpa kata sapaan terlebih dahulu kepada Mas Andra. Anak-anak dengan orang tuaku dulu selama Irina hilang. Itu yang Mas Andra katakan. Lalu Mas Andra bercerita, malam itu dia dan Irina memang bertengkar. Lalu Irina kabur dari rumah, tidak membawa apapun. Katanya Mas Andra juga mengejar, tapi Irina cepat sekali hilangnya. Padahal hari itu hujan. Mas Andra berkata bahwa Irina sudah hilang beberapa hari. Aku marah, kenapa Mas Andra baru bilang sekarang? Lalu Mas Andra membela diri. Katanya dia memastikan kalau Irin benar-benar hilang. Makanya dia tidak memberitahu siapapun. Pantas saja aku bermimpi buruk setiap hari. Apakah mimpiku memang tentang Irin? Pantas saja setiap kali bermimpi aku melihat diriku kabur, bukan aku yang kabur. Berarti memang yang aku lihat adalah Irin, bukan aku. Lalu aku meminta Mas Andra untuk memanggil polisi.
Ku bilang padanya, biasanya ikatan batin saudara kembar itu sangat kuat. Maka mungkin Irina bisa ketemu dengan ikatan batin kami. Mas Andra memanggil polisi. Tak lama kemudian seorang lelaki masuk ke rumah Mas Andra. Namanya Pak Gatot. Pak Gatot berasal dari Badan Reserse Kriminal. Dia menangani langsung penculikan dan penganiayaan. Bersama dengannya juga membawa tim sketsa wajah. Ya, beberapa malam yang lalu aku bermimpi, Pak. Yang belakangan baru saya sadari bahwa mimpi itu bukan tentang saya, tapi mungkin tentang Irin. Itu kataku pada Pak Gatot. Pak Gatot memintaku melanjutkan apa yang aku lihat di mimpi. Ternyata Pak Gatot percaya dengan ikatan batin yang aku miliki. Pak Gatot memintaku mendeskripsikan 3 orang pemuda yang aku lihat di mimpi itu. Ku bilang padanya bahwa aku tidak bisa melihat wajah mereka, hanya 1 orang yang mampu aku identifikasi. Ku bilang padanya matanya coklat, sepertinya dia bukan berasal dari Indonesia. Kulitnya sawo matang dan hidungnya sangat mancung. Lalu Pak Gatot bertanya, selain wajah, apa yang pria itu gunakan yang aku ingat? Aku ingat sekali bahwa salah satu pria tersebut memakai sweater berwarna coklat, lalu memakai kalung bergambar tengkorak. Setelahnya Pak Gatot bertanya lagi, apakah ada tanda dari tubuhnya yang bisa aku lihat sekilas? Sebenarnya tidak bisa, tapi aku melihat salah satu pria tersebut berlari dengan cara menyeret kakinya. Karena itu makanya wajahnya terlihat olehku. Setelah aku menjelaskan, Pak Gatot lalu berkata bahwa kemungkinan Irina tidak hilang di sini karena tidak ada hutan di dekat sini. Tidak ada hutan yang aku deskripsikan. Setelah seluruh laporanku mereka terima, kami menunggu. 7 hari kemudian, jasad Irina diketemukan. Jasadnya ada di hutan yang sudah kudeskripsikan. Tapi memang benar, hutan itu tidak berada dekat di rumah Irina, tapi sangat dekat dengan kantorku. Aku memang tidak pernah mampir ke hutan itu. Untuk apa? Aneh, masa jalan-jalan ke hutan? Begitu juga dengan apa yang Irina lakukan. Aneh, kenapa dia bisa ada di hutan itu? Kenapa dia bisa ada di dekat kantorku? Apakah setelah bertengkar dia mencariku? Apakah jangan-jangan Irina juga bermimpi sepertiku? Lalu dia takut dan khawatir kalau aku akan menjadi korban dari 3 orang pria tersebut. Jadi sebenarnya yang harus mati dia atau aku. Tapi di tengah kekalutan itu tiba-tiba Mas Andra memelukku dari belakang dan berkata, "Sudahlah, ini sudah takdir. Irina malam itu tahu tentang hubungan kita." Aku memang tidak percaya pernikahan, tapi bukan berarti aku tidak pernah jatuh cinta. Creepy Story, Kembar, Muka Kanvas.